yang digunakan untuk pembelajaran. Untuk apa? Yaitu untuk tes kerja ke Korea itu sendiri atau yang disebut EPS topik ya. Masukkan saja g2g.bnp2tki.go.id ya. 18 itu udah mulai pakai komputer ya. Kalau 2017 ke bawah itu masih pakai paper ya, PPT. Medical check up dulu. Nah, medical check up itu biayanya sekitar 700 sampai 1 juta. Jadi, nah jika kalian beruntung ya, kalau SSI ini nggak bisa diprediksi harus seperti apa dan apa, karena yang memilih itu adalah pihak dari Korea sendiri ya. Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulbok. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulbok mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirabun, annyeonghaseyo. Di video kali ini saya akan membahas sedikit ya, jadi tentang prosedur, cara, dan biaya bekerja ke Korea Selatan melalui sistem G2G atau government to government. Jadi melalui pihak pemerintah yaitu BP2MI ya. Jadi untuk bekerja ke Korea kalian bisa secara mandiri ya. Oke, jadi bekerja ke Korea ini itu dijalankan itu sejak tahun 2004 ya. Dan BP2MI atau yang dulu BNP2TKI itu mulai menangani program G2G Korea itu sejak tahun 2007. Jadi di Indonesia ini hanya atau sementara itu baru perikanan dan manufaktur. Untuk konstruksi pertanian jasa itu belum ya. Oke, langsung saja. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus belajar bahasa Korea. Jadi ada buku panduan yang disediakan oleh HRD Korea yang digunakan untuk pembelajaran. Untuk apa? Yaitu untuk tes kerja ke Korea itu sendiri atau yang disebut EPS topik ya. Jadi di sini kalian bisa belajar secara mandiri dengan cara mendownload 2 buku yang sudah disediakan. Dan di dalam buku itu ada 60 bab ya. Kira-kira bukunya itu seperti di gambar ini ya, covernya. Jadi ada yang versi Korea, Inggris, ada juga yang Korea, Indonesia. Jadi untuk buku standarnya itu bisa kalian download di halaman ya seperti gambar ini, atau kalian bisa langsung cek di deskripsi, sudah saya taruh untuk download MP3 ataupun bentuk PDF bukunya. Oke, jadi untuk alurnya setelah kalian tadi belajar bahasa Korea ya. Yang pertama, jadi di sini ada kira-kira 11 langkah, 11 step ya, 11 alur. Jadi yang pertama itu pendaftaran online ujian EPS System Point atau pendaftaran ujian EPS topik ya. Jadi kalian bisa membukanya di web BNP2TKI atau yang sekarang berubah nama menjadi BP2MI. Kalian cukup masukkan saja g2g.bnp2tki.go.id ya. Nah, nanti di situ nanti ada pengumuman pra pendaftaran program G2G ke Korea Selatan CBT ya. Sekarang mulai tahun 2018 itu udah mulai pakai komputer ya. Kalau 2017 ke bawah itu masih pakai paper ya, PPT. Jadi CBT itu computer based test
sedangkan PBT itu Paper Basic Test. Jadi sekarang sepertinya di negara-negara yang tergabung dengan Korea untuk pengiriman pekerja migran itu sudah menggunakan CBT atau komputer. Usianya 18 sampai 39 ya saat mendaftar. Jadi untuk tahun ini mungkin ada tes tapi nggak tahu, tunggu saja jadwalnya. Untuk syaratnya itu kelahirannya itu dari 1982 sampai 2004 ya untuk ujian 2022 ini. Untuk tanggal dan bulannya itu menyesuaikan kapan dibukanya pendaftaran tes tersebut. Jadi pendidikan minimal SMP atau sederajat, jadi diutamakan SMK atau SMA. Kemudian tidak buta warna parsial atau total. Kalau parsial itu buta warna yang sebagian warna tidak bisa melihat. Jadi kalau total itu hanya ya semua warna kecuali hitam dan putih, berarti itu total. Kemudian tidak cacat jari atau amputasi, kemudian tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri, belum pernah dihukum penjara, kemudian tidak memiliki catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Republik Korea ya, atau biasanya kalau yang udah dideportasi itu bisa sampai status deportasinya itu sudah melampaui waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian untuk tidak memiliki riwayat TBC, hepatitis dan sifilis, kemudian memiliki email pribadi ya. Kemudian nomor rekening tabungan atas nama pribadi ya, tidak boleh menggunakan tabungan orang lain. Kemudian tidak pernah bekerja di Korea selama lebih 5 tahun ya, termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 atau visa E10. Jadi di Korea itu sistemnya kontraknya itu biasanya 3 tahun, nanti diperpanjang setahun 10 bulan. Nah nanti setelah itu bisa re-entry. Nah yang dimaksudkan seperti itu ya, jadi tidak lebih dari 5 tahun berarti dia sudah bekerja selama 4 tahun 10 bulan dan kemudian dia re-entry. Nah itu tidak bisa untuk mengikuti ujian ini ya. Bagi yang pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun tetapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak ya untuk pengiriman dokumen lamaran ya. Jadi saat sending data itu nanti bisa saja ditolak oleh sistem HRD Korea. Atau nanti pas sudah dapat kontrak kerja kemudian sudah melangkah jauh sampai prelim, CCVI-nya itu nanti ditolak oleh imigrasi Korea Selatan. Jadi CCVI-nya nggak akan bisa keluar ya. Jadi CCVI itu untuk pengurusan visa. Kemudian untuk roster wanita itu jadi hanya 1,8% ya. Jadi untuk 98,2% itu cowok. Jadi bisa dilihat sendiri setiap pemberangkatan itu pasti ceweknya itu 1, 2 ya, paling banyak 5 seperti itu ya. Jadi syaratnya apa saja untuk mendaftar? Biasanya itu sekarang pendaftarannya karena online, biasanya itu menggunakan scan-scanan ya, seperti scan KTP yang masih aktif, kemudian scan paspor yang berlakunya itu minimal 1 tahun. Jadi 1 tahun ke bawah itu nggak usah digunakan untuk mendaftar ya, karena tidak bisa, mendingan pakai KTP saja. Kemudian pas foto, ini pas fotonya berwarna, jadi latarnya itu putih, backgroundnya tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala ya, terlihat dahi dan telinganya, kemudian tidak menggunakan baju warna putih ya. Jadi kalau backgroundnya putih nanti bajunya putih nggak kelihatan ya. Jadi gunakan baju ya, namanya baju ya pasti yang berkelah ya, nggak mungkin pakai kaos ya, pakai baju atau
jas bisa ya. Kemudian diambil dalam waktu 3 bulan terakhir. Dan ada juga scanan ijazah, kemudian scanan buku tabungan, kemudian scanan surat buta warna ya. Dan surat buta warnanya ini juga dikeluarkan tidak melebihi dari 3 bulan ya. Jadi diambil 3 bulan terbaru ya. Oke, untuk scan-scanan contoh pendaftaran EPS ya, itu ada seperti ini ya contohnya. Yang pertama ada scanan KTP ya. Jadi inilah contoh scanan KTP. Jadi yang benar mana, yang salah mana. Kemudian paspor. Jadi bagian paspor itu hanya yang ada fotonya kalian ya. Jadi yang ada tanda tangan dan capnya itu tidak usah di-scan. Jadi yang ada identitas kalian saja yang diambil. Nah, yang di sini itu masih banyak juga kesalahan-kesalahan yang scanan paspornya itu tidak sesuai yang seperti ini ya. Selanjutnya foto. Nah, fotonya itu seperti ini ya, yang benar backgroundnya putih, dia pakai kemeja putih, tapi dia pakai jas ya, jadi tidak putih sama putih ya. Oke, lanjutnya ini buku tabungan, jadi seperti ini. Scanan buku tabungan. Jadi untuk buku tabungan ini disarankan BRI ya, tapi untuk bank atau buku tabungan bank lain itu juga boleh. Jadi nggak ada kewajiban, cuma disarankan. Selanjutnya ada scanan ijazah, jadi seperti ini. Selanjutnya ada scan keterangan buta warna. Nah, untuk biayanya untuk tes EPS TOPIK CBT ini itu sebesar 24 US dollar. Kalau ini itu 2020 331 296.000 ya. Kalau sekarang saya lihat kursnya itu sekitar 340-an ya, sekitar hampir 350-an untuk pendaftaran CBT ya. Jadi metode pembayaran ujian itu lewat bank ya, bisa lewat ATM, internet banking atau teller. Nah, setelah membayar nanti struknya disimpan untuk ditunjukkan saat step berikutnya ya, nanti akan jelaskan. Nah di sini yang setelah kalian pendaftaran online untuk ujian CBT EPS TOPIK, kemudian langkah kedua adalah alurnya itu verifikasi dokumen pendaftaran dan pembagian kartu ujian. Nah, untuk pengumumannya kalian bisa lihat di webnya BP2MI, bp2mi.go.id/G2G Korea/pengumuman. Nah, nanti akan muncul di situ banyak pengumuman. Silakan kalian cari pengumuman pembagian jadwal kedatangan CPNU untuk verifikasi dokumen pendaftaran ujian EPS TOPIK CBT ya. Nah, nanti di situ ada CBT khusus untuk yang pernah kerja di Korea, kemudian CBT umum ya. Nanti ada manufaktur dan perikanan atau fishing ya. Oke, selanjutnya itu verifikasi dokumen dan pengambilan kartu ujian itu tidak dapat diwakilkan ya, harus datang sendiri. Karena saat verifikasi nanti ada pendaftaran fingerprint ya, jadi finger pakai tangan itu. Jadi verifikasi data itu harus sendiri, kemudian harus berpakaian rapi dan sopan, berbaju berkerah ya, warna bebas, dan bersepatu. Tempat pendaftaran verifikasi biasanya ada di 2 tempat, jadi IKOPIN Bandung dan Universitas Negeri Semarang. Jadi ada di Bandung dan Semarang. Selanjutnya, persyaratan yang harus dibawa itu apa saja saat verifikasi dan pengambilan kartu ujian. Jadi ada KTP, paspor, pas foto, ijazah, buku tabungan, surat keterangan tidak buta warna, kemudian bukti pembayaran ujian.
Nah, itu kalian aslinya dibawa semua karena nanti akan dicek. Setelah itu kalian akan menerima kartu ujian IPS topik. Nah, alur selanjutnya adalah ujian IPS topik ya. Jadi untuk ujiannya ini mengerjakan soal. Jadi biasanya ada 2 step ya, 2 tahap ujian. Yang ujian pertama itu ujian membaca dan mendengar. Jadi ada 20 pertanyaan membaca, 20 pertanyaan mendengar. Itu waktunya 25 menit, 25 menit jadi 50 menit. Skor minimal kelulusan standarnya itu 47,5 ya. Dari nilai maksimal itu 100. Jadi nilainya yang 4 di atas 47,5 itu otomatis lulus ya. Tapi belum tentu lolos karena balik lagi adalah kuota ya. Karena kuotanya juga terbatas dan pendaftarnya banyak, maka sistemnya itu di sistem ranking. Jadi diambil dari nilai yang tertinggi sampai memenuhi ke kuota. Nanti nilai terendah di kuota terakhir. Nah, itu adalah nilai minimal lolos ya. Kalau lulus itu 47,5. Kalau lolos ya itu tergantung peringkat ya. Setelah ujian IPS topik membaca dan mendengar, nanti kalian akan ada ujian tahap kedua yaitu skill test. Nah, skill test ini ada 3, jadi kekuatan fisik, wawancara, dan kemampuan dasar. Jadi untuk di kasus kali ini jadi untuk kasus pandemik ini itu tes skillnya itu disederhanakan, jadi cuma tinggi dan berat badan. Nanti nggak tahu untuk kedepannya apakah akan ada skill test yang full atau akan disederhanakan seperti sekarang. Untuk infonya silakan baca-baca di web BP2MI. Oke, kita lanjutkan. Setelah ujian IPS topik tadi itu pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan dan pembagian sertifikat itu kalian tetap sama. Silakan membuka web BP2MI. Di pengumuman nanti ada di situ pengumuman, jadi pembagian sertifikat kelulusan digital ya. Setelah kalian diumumkan lulus, kemudian pengambilan sertifikat. Kalau di tahun 2018, 19, 2020 itu pengambilan sertifikat itu di UPT BP2MI di daerah masing-masing ya, di provinsi masing-masing. Tapi untuk lulusan 2021 itu pengambilan sertifikatnya itu dikirim melalui email ya, ID sama passwordnya. Nah, untuk pengambilan sertifikat yang secara kita datang langsung itu harus membawa kartu identitas dan kartu ujian. Jadi kartu ujian ini jangan sampai hilang ya, karena kartu ujian ini dipakai sampai akhir ya. Jadi nanti kalau ada apa kartu hilang nanti tidak bisa berproses selanjutnya. Oke, kita lanjutkan setelah pembagian sertifikat, kemudian kita akan mengirim dokumen lamaran ya, atau sending data kita ke Korea Selatan agar kita mendapatkan BOS ya, atau sajang. Jadi untuk cara sendingnya silakan ada di video saya, sudah saya buatkan ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum mengirim lamaran itu kalian harus medical check up dulu. Nah, medical check up itu biayanya sekitar 700 sampai 1 juta. Jadi medical check up ini udah ditentukan di rumah sakit, di klinik mana oleh pihak BP2MI. Jadi
Silakan membaca pengumuman secara detail ya agar kalian tidak bingung. Kemudian untuk pembuatan paspor biasanya untuk perpanjangan atau buat baru. Jadi untuk buat baru itu tergantung kebijakan imigrasi daerah masing-masing ya, karena ada yang dia belum pernah membuat sama sekali paspor itu gratis. Ada juga yang belum buat itu bayar ya. Jadi untuk standar harganya itu pembuatan paspor atau perpanjang yang 48 halaman itu 350.000 ya. Jadi untuk yang gratis itu kebijakan imigrasi daerah masing-masing ya, karena tidak semua imigrasi itu gratis. Jadi untuk standarnya 350.000. Kemudian untuk pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning AK1 itu gratis ya sekarang. Jadi setelah sending, step berikutnya adalah mendapatkan SLC ya. Jadi setelah sending nanti ada beberapa step lagi, pemeriksaan data dan lain-lain. Dan setelah kolom 3 status setujui nanti ada SLC ya, atau kontrak kerja, standar labor kontrak. Nah, jika kalian beruntung ya, kalau SLC ini nggak bisa diprediksi harus seperti apa dan apa, karena yang memilih itu adalah pihak dari Korea sendiri ya. Jadi untuk SLC ini rezeki masing-masing. Jadi dalam setahun itu biasanya ada 4 kali jadwal pembagian SLC ya. SLC musim dingin, SLC musim panas, SLC musim semi, SLC musim gugur. Oke, setelah mendapatkan SLC ya, cara melihat SLC itu sudah ada di video saya ya. Jadi semua info-info tentang bekerja ke Korea itu sudah ada semua di channel ini ya, channel YouTube saya ya. Jadi silakan di searching saja kebutuhan kalian, informasi apa pasti di situ ada. Oke, selanjutnya setelah kalian mendapatkan SLC ya, nanti akan ada preliminary education, kemudian CCVI ya, dan apply visa, kemudian penerbangan ya, karantina. Jadi untuk mulai preliminary, pemberkasan dan penerbangan karantina itu akan saya buatkan video sendiri ya, karena kalau dulu itu preliminary dan pemberkasan itu dijadikan satu, tapi untuk sekarang di tahun 2000 mulai kemarin ya, akhir tahun kemarin itu dipisah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jadi penjelasan tentang alur ya, bagaimana alurnya untuk bekerja ke Korea. Jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian, atau yang sangat buat sukses dan sangat tidak yang sangat foto selamat tidak. Saya Reza Bulbop undur diri, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.